Mengapa umat Islam pada saat ini berpecah belah? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya dengan pertanyaan serupa, "Kaifa takhtalifu hadhil ummah?" Mengapa umat Islam ini berpecah belah? Lalu beliau bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, inna unzila alaina al-Qur'an faqara'nahu wa 'alimna fima nazal." Wahai pemimpin umat Islam, sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah kita. Kita yang pertama kali membacanya, dan kita yang paling mengetahui makna setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lalu setelah kita wafat, akan lahir generasi berikutnya. Di antara mereka ada kaum-kaum yaqra'un Al-Quran. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mereka tidak tinggalkan Al-Quran. Mereka tidak taruh Al-Quran mereka di gudang mereka. Tidak, mereka membaca Al-Quran. Walakin la ya'rifuna fima nazal. Namun mereka tidak tahu makna dari ayat-ayat yang mereka baca. Maka mereka mulai mentafsirkan Al-Quranul Karim sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Setiap orang punya opini, setiap orang punya pentafsiran, setiap kelompok punya pentafsiran. فَإِذَا كَانَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا. Maka apabila setiap mereka sudah mentafsirkan Al-Quran dengan pentafsiran masing-masing, maka mereka akan berselisih, mereka akan berbeda, mereka akan berpecah belah. Wa idza ikhtalafu iktatalu. Dan kalau mereka sudah berpecah belah, maka langkah berikutnya dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal di tengah-tengah umat. Rasulullah SAW sudah mengabarkan jauh-jauh hari sebetulnya. Oh, udah ada ya Ustaz ya? Dan saya pernah mentakhrij hadis-hadis tentang perselisihan umat itu. Itu ternyata yang meriwayatkan ada sekitar 13 sahabat. 13 sahabat. Iya. Masya Allah. Hadis Anas bin Malik aja ada 7 jalan. Belum ada hadis Abu Hurairah, hadis Muawiyah, Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Dan ada sekitar 15 ulama yang mensahihkan. Sahih. Rasul mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah." Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 73. Bayangkan, Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa memang umat Islam ini akan berpecah belah. Dalam satu riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, di mana kata Rasulullah, 2 diijabah, 1 tidak diijabah. Apa yang tidak diijabah oleh Allah? Rasulullah minta, "Ya Allah, jangan kau jadikan umatku berpecah belah." Allah tidak ijabah. Artinya bahwa memang umat Islam pasti akan berpecah belah. Iya. Kenapa sih harus ada perpecahan nih? Terkadang ada sebuah pertanyaan, kenapa Allah menghendaki adanya perpecahan? Jawabannya adalah karena ada hikmah-hikmah yang besar. Karena perbuatan Allah itu pasti tidak lepas dari hikmah. Apa hikmahnya? Dengan adanya perpecahan itu akan terlihat siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, siapa yang memang dia tidak bersungguh-sungguh. Siapa yang menjadi pengikut Rasulullah, pengikut dalil, siapa yang pengikut hawa nafsu. Kelihatan semua ya. Siapa yang menjadi fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang fanatiknya kepada golongan. Maka dengan adanya perselisihan itu hikmahnya besar sekali. Memang di sana ada mudaratnya, tapi maslahatnya besar. Ya. Artinya kenapa Allah mengadakan adanya perselisihan? Karena Allah ingin menguji dengan perselisihan itu. Allah ingin menguji siapa di antara kita yang benar-benar menuntut ilmu, siapa yang tidak. Rasulullah Ustaz itu ngasih solusi nggak Ustaz kalau dengan perpecahan? Iya, dengan pasti Rasulullah ini sayang sama umat Ustaz. Iya. Pastilah. Rasulullah SAW yang sudah mengabarkan umat Islam berpecah belah, juga Rasulullah sudah memberikan solusi. Ada dalam hadis riwayat Abu Daud, demikian pula Nasai dan Tirmidzi, dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, bahwa Al-Irbad bin Sariyah ia berkata, "Wa'adhana Rasulullah SAW mau'izatan dzarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub." Suatu ketika Rasulullah memberikan nasihat yang membuat air mata kami berlinang dan hati kami merasa ketakutan sekali. Kemudian kami berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah."
Fa'ausina, tolonglah berikan kami wasiat. Kata Rasulullah, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Takwa ya. Wassam'i wa ta'ah, dan mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Masya Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Dengarkan, ini beliau memberikan solusi. Iya, ini solusi. Ini dia nih. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Rasulullah, pada saat kalian melihat perpecahan itu, fa'alaikum, fa di sini li ta'qib, kata pada artinya maka di saat itu hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Gigit ya dengan gigi geraham, kata Rasulullah, dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Lihat, menafsirkan Al-Quran itu harus berdasarkan keimanan. Ini pasti ya. Kenapa? Karena dengan iman inilah penafsiran dipastikan benar ya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila diingatkan Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat Allah kepada mereka, bertambah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini gambaran ya. Orang yang beriman itu tentunya dibacakan atau diingatkan oleh Allah, hatinya bergetar. Itu karena rasa iman ya, rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri ya. Itu sudah pastilah, nggak usah didiskusin oleh kita ya. Yang kedua adalah ketakwaan. Nah, yang kedua ini apa bedanya dengan yang pertama ya? Kalau iman itu dasar ya, yang ada dalam lubuk hati yang sangat dalam. Kalau ketakwaan ini wujud daripada iman ya. Wujud dari iman apa? Dalam bentuk sikap, kata, lampah gitu ya. Nah, ini kita dalam Al-Quran bagaimana orang takwa ini menjadikan dasar untuk menafsirkan Al-Quran yang benar ya. Orang bertakwa tidak akan menyalahi dan menyimpangkan makna Al-Quran, karena mereka itu tidak ragu Al-Quran kepada Al-Quran ya. Sedangkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi intinya tidak ragu. Orang yang bertakwa tidak meragukan kebenaran Al-Quran, tidak menyangsikan ya. Kemudian yang ketiga, ilmu. Nah, yang ketiga ini tentunya berdasarkan iman dan takwa ya. Kenapa dengan ilmu? Karena memang orang yang mendapat ilmu ya, ilmu itu adalah dari Allah. Orang yang mendapat ilmu adalah rahmat dari Allah ya. Nah, ilmu yang mana tentunya? Tentunya ilmu yang berdasarkan iman dan takwa gitu ya. Bagi orang yang berilmu, pemahaman tidak akan keliru ya, karena Allah meninggikan derajat orang yang berilmu sebagaimana firman Allah ya. Allah meninggikan yarfa'illah, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Jadi 3 dasarnya ya. Insya Allah Al-Quran tidak salah apabila didasari ya, menafsirkan Al-Quran berdasarkan iman, takwa, dan ilmu. Kemudian bagaimana memahami Al-Quran salahnya? Memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran salah apabila ya, yang pertama adalah didasari oleh nafsu atau hawahu ya. Bagaimana hawahu? Kata Allah dalam surat Shad ayat 26 ya, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari hisab. Nah, jadi Allah melarang kita mengikuti hawa nafsu. Karena kalau dengan hawa nafsu dipastikan Al-Qur'an ditafsirkan dengan salah ya. Kemudian yang kedua yaitu menghindari dari perintah Allah. Ya, menghindari dari perintah Allah. Apa yang dimaksud? Jadi sebenarnya dia ingin bagaimana agar tidak melaksanakan Al-Qur'an gitu. Salah satu contoh, misalnya ketika Bani Israel diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina ya. Mungkin di surat Al-Baqarah banyak diceritakan ya. Jadi mereka bertanya ya, sapi apa dan seterusnya. Intinya dia nggak mau melaksanakan perintah Allah gitu. Nah ini kalau kita bagaimana cara menghindari perintah Allah ketika menafsirkan, pasti bagaimana caranya agar kita tidak melaksanakan Al-Quran gitu ya. Ya, jadi menghindari dari perintah Allah ya. Karena apa? Karena manusia memang diciptakan keluh kesah, nggak mau sulit, nggak mau susah gitu. Ketika ada perintah dari Allah, nah bagaimana cara menghindarinya? Nah, adakah orang yang menafsirkan begitu? Wah, ada juga ya. Yang jelas tidak bisa melaksanakan ya. Misalnya contoh nih di agama Nasrani, di agama Nasrani itu babi haram. Silakan ditanya kepada orang Nasrani. Tapi mengapa mereka banyak makan daging babi? Nah itu ayat itu ya dipelintirkan ya. Kata mereka nih, fatwa mereka nih, pendeta mereka, maka yang diharam gitu adalah babi hutan. Nah, gitu kan? Jadi salah tafsir tuh. Padahal babi haram. Tapi ketika mereka bilang karena ingin makan babi, akhirnya babinya babi hutan yang haram itu. Ya, silakan tanya ke mereka ya. Jadi gitu. Di umat Islam ada nggak kayak itu? Ada juga ya, tidak menutup kemungkinan. Menafsirkan, tapi bagaimana caranya tidak dilaksanakan. Contoh nih. Dan Al-Quran jelas, jangan kamu taati atau memilih pemimpin orang Yahudi, Nasrani, atau orang yang memperikan Al-Quran. Wah, itu dipelintir-pelintir itu. Oh, nggak apa-apa, yang penting adil. Ya, gitu kan, udah jelas, nggak boleh kita memilih pemimpin yang Yahudi, Nasrani, atau yang musyrik. Jelas kan? Nah, itu salah satu contoh ya, dalam hadis Bukhari ya. Nomor 7288 dan Muslim 1337 dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, apa yang aku larang, ini Rasulullah, hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan penentangan mereka terhadap nabi mereka. Ya, contohnya itu ya, Bani Israel itu. Jadi bagaimana cara menghindari perintah gitu. Jadi ditanya-tanya gitu ya. Nah, itu dalam hadis ya. Kemudian yang ketiga, penafsiran salah manakala mengikuti pemerintahan sekuler, musyrik. Jadi kalau menafsirkan tapi atas tekanan kekuasaan, maka penafsiran dipastikan salah. Karena apa? Takut kepada yang menekan gitu ya. Jadi mereka menjadikan Al-Quran untuk melegitimasi saja. Bikin fatwa, cari-cari ayat Al-Quran dalam rangka mensahkan pendapat mereka gitu. Ya, itu fatwa-fatwa begitu ya. Bukan hanya di Islam ya. Di Yahudi Nasrani begitu ya. Injilnya dikesampingkan, yang ada ya fatwa itu, fatwa para pendeta ya. Apa namanya ya, kalau di pendeta. Kalau di Islam ya fatwa lah. Bagaimana caranya itu ya. Mereka mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran kaum musyrik ya, sinkritis. Nah, mereka itu cari-cari legitimasi lah. Jadi Quran itu hanya untuk mendalili mereka ya. Mereka salah memahami tentang Islam. Nah, keyakinan mereka bahwa Islam adalah agama damai, rahmatan lil alamin, bagi segenap alam. Kemudian mereka menghindari konflik. Jadi intinya gitu, karena takut ini ditekan sebagaimana ya. Sehingga mereka itu
ya dipelintir-pelintir lah. Jangan keras-keras, jangan ekstrim-ekstrim ya. Dia damai aja, toleransi aja. Itu kebablasan itu. Dalam akidah juga ditoleransi dan sebagainya. Kita harus mengerti mereka, harus pluralisme. Oh gitu, ajaran gitu ya. Nah, hati-hati ya. Dan mereka salah memahami tentang Islam ya, gitu. Kemudian mereka intinya nggak mau konflik lah. Kalau konflik nanti gimana gitu. Ah, gitu ya. Takut begitu aja. Padahal zaman dahulu ya, para nabi semua konflik terus itu sama pemerintahannya ya. Mana ada pemerintahan yang nabi yang bekerja sama. Ada itu katanya Nabi Yusuf. Ya, benar Nabi Yusuf kan. Tapi Nabi Yusuf kan punya misi. Ya, dengan kepandaiannya dan kemampuannya akhirnya dia dipilih menjadi raja ya, presiden gitu. Tapi dia ada yang memantau gitu. Memantau yaitu Allah karena dia nabi gitu. Kalau kita kan siapa yang mantaunya? Menjadi anggota supaya kita ngomong Islam di musyawarah. Nggak mungkin ajaran Islam dimusyawarahkan dengan orang musyrik. Nggak mungkin. Siapa yang mengendalikannya? Tidak lain, mereka tujuannya hanya cari duit. Ya, gede itu, lumayan itu. Jadi anggota legislatif itu duitnya banyak itu. Maaf ya, maaf ini. Nah kalau sudah begitu, bagaimana Islam ya? Tegak gitu ya. Nah, Allah sudah menjelaskan, nggak boleh kita mentaati pemerintahan Yahudi, Nasrani, musyrik. Jelas ayat ini. Mereka tahu ini. Tapi ayat ini dipelintir-pelintir ya mereka ya. Jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wa nansara awliya. Ba'duhum awliya'i ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang yang beriman, seruan Allah kepada orang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi, Nasrani sebagai pemimpin, atau pelindung, penguasa. Jelas sekali itu ayat. Mereka satu sama lain saling melindungi. Nah, ini ancaman Allah nih. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, bolehlah pelindung gitu, atau pemerintahan, maka sungguhnya dia termasuk golongan mereka. Nah, mau apa tuh? Akhirnya ya pakai Qurannya untuk kepentingan mereka ya. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ini ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, jangan kamu menjadikan pemimpinmu, pemerintahanmu, pelindungmu, boleh ya, orang-orang yang membuat agamu jadi bahan ejekan dan permainan. Itu jelas sekali nih. Quran hanya sebagai legitimasi mereka. Kalau yang bertentangan dengan mereka, buang itu ayat Al-Quran. Tidak modern. Ya, macam-macam alasannya. Alasannya macam-macam. Dipakai mainan aja. Hanya untuk menipu kaum muslimin saja mereka. Di antara orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang beriman. Begitu kan Allah yang diberi kitab. Siapa itu yang diberi kitab? Ya, kalau Yahudi, ya Yahudi diberi. Tapi kan mereka menyimpangkan Alkitab itu. Termasuk orang Islam, ulama-ulama itu. Memperkuat kekuasaan mereka. Quran hanya sebagai dalil untuk memperkuat keinginan mereka. Ketika Quran itu bertentangan dengan kekuasaan, pemerintahan, buang itu Quran. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah ini bagaimana penafsiran kayak gini, ini udah hancur-hancuran nih. Mereka orang perintah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Qalilan ma tashkurun. Ikuti apa yang diturunkan Allah kepadamu. Ya, dari Tuhanmu, dan jangan kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin, pelindung, atau saya penguasa. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Teguran Allah keras ini. Tapi mereka memahami nggak ya? Wah ini makan macam-macam lah. Itulah kenapa penafsiran jadi salah ya. Nah, yang disebut pemimpin, ini ayat yang dimaksud pemimpin ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah itu aulia, pemimpin, penguasa.
Malik. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Itu Allah. Kalau Allah yang jadikan panutan dalam arti kata pemimpin, penguasa, ya, atau orang yang beriman kepada Allah, maka akan menjadikan gelap jadi terang. Selanjutnya, dan orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka adalah taghut. 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 Ya, setan lah. Setan itu apa? Setan itu adalah manusia atau makhluk yang mengajak manusia untuk menyimpangkan dari jalan Allah. Itu setan. Siapa? Ya, siapa saja. Manusia kayak jin kayak apa saja yang mengajak manusia kepada menentang Allah, itu taghut itu, ya. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi orang kafir itu pemimpinnya orang kafir, musyrik, taghut gitu. Ya, itu yang disebut pemimpin. Allah menyerukan, ikuti apa yang diturunkan kepadamu, ya, dari Allah. Begitu kan? Tapi setan bagaimana cara menentang firman Allah? Nah, jadi kalau dia menafsirkan, ya pasti salah, ya. Itu ya. Jadi salah nih. Kemudian yang keempat, adanya kedengkian, bagyun. Jadi bagyun ini salah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Karena bagyun. Ya. Coba perhatikan dalam surat Ali Imran ya, ayat 9. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dia tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab kecuali setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian di antara mereka. Nah, ilmu siapa lagi kalau bukan ulama? Nah, mereka dengki karena ada jamaah ini ditafsirkan Quran dengan penuh kedengkian, menuduh sesat. Ini ayatnya, ini hadisnya. Padahal itu hanya karena kedengkian kepada satu kelompok, ya, yang sudah disampaikan itu masalah bagaimana aliran sesat itu. Karena merasa lebih baik, lebih pintar, lebih soleh, lebih mulia, dan sebagainya. Dengki. Ketika itu mereka menafsirkan Quran, ya pasti salah. Karena bagaimana kemauan mereka, hawa nafsunya, ya. Nah, mereka ingin menyesatkan umat Islam melalui penyelewengan tafsir Al-Quran. Nah, ini ya. Sebagian besar ahli kitab, siapa ahli kitab? Kan Yahudi kalau orang Taurat, Nasrani ya Injil, Al-Quran ya Islam. Menginginkan agar mereka menghilangkan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena dengki yang timbul dari mereka setelah nyata kepada mereka. Udah jelas kok Quran. Jelas Quran. Tapi dipelintir-pelintir karena kepentingan-kepentingan tadi, ya. Nah, kedengkian. Kemudian yang selanjutnya, mendahulukan hadis dan daripada Al-Quran. Nah, ini maksudnya begini, ya. Jadi, secara historis, kitab hadis baru dibukukan oleh Allah, dibukukan secara resmi pada akhir abad pertama Hijriah. Ingat, abad pertama Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Memerintah tahun 99 sampai 101 Hijriah. Kurang lebih 100 tahun lah, ya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad. 1 abad itu baru dibukukan. Sebelumnya kenapa? Nah, Rasulullah melarang, la taktubu anni ghairil Quran. Itu hadis sahih dia. Melarang para sahabat untuk menuliskan hadis, ya. Ya. Barang siapa menulis dari aku selain Al-Quran, maka hendaklah dihapus. Tegas Rasulullah. Jadi memang pada masa sahabat sampai tabi'in, ya. Sampai tabi'in lah, ya. Itu tidak ada tulisan hadis, itu nggak ada. Karena dikhawatirkan nanti campur aduk, mana Quran, mana hadis. Ya, sebagaimana orang Nasrani kan, mana Injil, mana fatwa para pastor mereka, hanya nggak jelas, ya. Mana yang Quran, mana yang hadis. Nah, itu yang dikhawatirkan itu Rasulullah, ya. Ini jelas hadisnya, ya. Nah, kemudian pada akhir ini, ya, misalnya saat ini, banyak orang yang mendahulukan hadis. Padahal Quran sudah jelas, ya. Sudah dijelas. Bayyinatin minal huda. Sudah menjelaskan, saling menjelaskan. Cari-cari supaya menghindari perintah Allah. Pakai hadis. Hadisnya yang tidak nyambung gitu. Tidak nyambung dengan Quran itu. Jadi kan hadis itu fungsinya untuk menjabarkan Al-Quran. Itu kan maksudnya. Jadi kalau kata Quran gini, nah bagaimana penjabarannya? Atau penafsiran lah kalau boleh dikatakan. Penafsiran Rasulullah. Nah itu hadis. Tapi banyak hadis yang tak nyambung gitu.
Maksudnya apa? Ini ayatnya gini nih. Tapi dihubungkan oleh ulama tadi hadis yang tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Nah, itu masalah nantinya, ya. Ini misalnya menjadi penafsiran yang salah itu, ya. Jadi Nabi sendiri tidak diperkenankan untuk membuat aturan. Nah, bayangkan, Nabi Muhammad tidak boleh membuat aturan yang bertentangan Al-Qur'an. Ya. Bagaimana? Ada teguran dalam Al-Qur'an. Ada. Al-Haqqah, ya, ayat 43 sampai 47. Silakan dibaca, ya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atau aturan atas nama kami, dia bikin aturan, niscaya benar-benar kami akan pegang dia pada tangan kanannya, kemudian dia benar-benar kami potong urat jantungnya. Maka sekali-kali tidak seorang pun dari kamu yang menghalangi dari potongan urat nadi itu. Nabi saja begitu diancam sama Allah. Jangan coba-coba bukan buat aturan tersendiri. Apalagi atas nama Allah. Ya. Nabi Muhammad itu tidak ada kecuali wahyu yang disampaikannya itu. Karena ini ancaman ini. Sekarang ada ulama yang bikin aturan yang bertentangan Quran dan Sunnah demi kekuasaan. Jelas penafsirannya pasti keliru, salah. Dan aneh yang ditaati sama umatnya. Bagaimana tidak akan pecah ini umat Islam? Karena sesuai dengan nafsu dan pemerintahannya. Ya. Nah, jadi jangan hadis juga jangan pakai undang-undang yang pertama, ya. Itu penjabaran saja, ya. Itu, ya. Kemudian yang keenam, memahami Al-Quran hanya dengan ra'yu. Nah, ini ya, demi kepentingan pakai otak, ya. Memahami Al-Quran hanya menggunakan akal pikiran tanpa ilmu dan keimanan yang sempurna, hasilnya hanyalah zon. Bagaimana firman Allah? Ya. Surat 3 ayat 7, kemudian ini ayatnya, ya. Yunus, silakan baca aja, ya. Karena keterbatasan waktu kita, ya. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Dzon, pikiran. Sungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah mengerti apa yang mereka kerjakan. Nah, begitu. Tafsirkan dengan persangkaan, dengan tekanan penuh hawa nafsu dan penuh kepentingan. Hanya pelintir-pelintir ayat Al-Quran, ya. Naudzubillah min dzalik. Pasti salah penafsiran. Dan ini menyebabkan perpecahan. Karena memahami Al-Quran dengan ra'yu tadi, ya. Nah, gitu. Kemudian kita sepakatlah bersama, ya. Sepakat bersama. Al-Quran, kemudian hadis juga. Jadi, pedoman umat Islam yang pertama dan utama adalah Quran. Karena dia mengandung prinsip, ajaran-ajaran, akidah, keyakinan. Jadi kalau masalah prinsip, akidah, keyakinan, cari dari keyakinan agama lain, ya jelas salah, ya. Islam, Quran, titik. Salah penafsiran manakala dipengaruhi oleh kepentingan duniawi. Nah, ya. Jadi manusia itu ada yang cari dunia, cari akhirat, ya, dalam Al-Imran. Kalau kita menafsirkan Al-Quran berdasarkan kepentingan duniawi, ini yang salah, ya.